Program studi teknik informatika merupakan bidang ilmu yang mempelajari bagaimana menggunakan teknologi komputer secara optimal untuk menangani masalah, transformasi, atau pengolahan data dengan proses logika. Seperti halnya dengan Prodi Teknik Informatika Universitas Saintek Muhammadiyah, mahasiswa Prodi Teknik Informatika mempelajari berbagai prinsip terkait ilmu komputer, mulai dari proses perancangan, pengembangan, pengujian, hingga evaluasi sistem operasi perangkat lunak. Selama kuliah, mahasiswa dibekali pula dengan keterampilan merancang perangkat lunak komputer. Kuliah di Prodi Teknik Informatika bukan sekedar menginstal perangkat lunak di komputer, namun mahasiswa justru akan merancang perangkat lunak itu sendiri. Sehari-hari mahasiswa akan mempelajari bahasa komputer hingga kecerdasan buatan dan multimedia. Selain itu, mahasiswa pun akan belajar bagaimana memecahkan berbagai masalah komputasi, seperti mencari informasi dari miliaran dokumen web. Untuk mengetahui lebih jelas terkait Prodi Teknik Informatika Saintekmu, mari simak dialog berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam program Saintekmu Corner, yang merupakan program kerjasama antara Universitas Saintek Muhammadiyah dengan Televisi Muhammadiyah untuk mengenalkan lebih dalam lagi kepada masyarakat mengenai perkembangan Universitas Saintek Muhammadiyah sebagai salah satu amal usaha yang dimiliki persyarikatan yang masih sangat baru. Dan kali ini sudah ada dengan Pak Fitrah Juliansah selaku Kaprodi Teknik Informatika, di mana Teknik Informatika ini sebenarnya sudah ada jauh sebelum universitasnya dibuka. Betul. Begitu ya Pak Fitra. Betul. Pak Fitra, kita tahu bahwa ini sudah lama banyak sekali lulusannya, termasuk Pak Rektor dan juga Pak Fitra sendiri. Betul. Gitu. Bisa diceritakan sejarah perjalanannya di Prodi Teknik Informatika? Ya, terima kasih Bu Arina. Jadi saya di Prodi Teknik Informatika itu memang masih baru ya, masih baru berjalan mungkin 2 sampai dengan 3 bulan terakhir ini. Sebelumnya memang saya itu di Biro Administrasi Akademik, jadi untuk pengurusan mahasiswa, pelaporan mahasiswa dan sebagainya. Jadi memang saya diamanahkan oleh Pak Rektor untuk menjabat sekarang sebagai Prodi Teknik Informatika yang memang masih baru di dunia saya gitu kan, tapi tetap saya harus tetap mencoba gitu kan demi mensukseskan Universitas Saintek Muhammadiyah. Pak Fitra, apa yang menjembatani akhirnya ini Prodi bisa terus ada sampai saat ini, kemudian melahirkan juga adik-adik Prodi lain sehingga bisa terus bersinergi tadi seperti visi dan misinya Universitas Saintek Muhammadiyah. Tadi berdirinya sudah berapa lama? Sudah cukup lama, akhirnya menghadirkan para dosen-dosen dan juga rektornya juga tadi sudah ada begitu. Nah, apa yang membedakan sebenarnya Universitas Teknik Informatika Universitas Saintek Muhammadiyah dengan teknik informatika dari kampus-kampus lain? Nah, jadi memang di teknik informatika itu yang kita ketahui ya suatu bidang ilmu yang memang di mana di situ kita mempelajari tentang bagaimana menggunakan teknologi komputer ini secara optimal. Baik. Nah, untuk apa gunanya? Untuk kita di zaman sekarang itu transformasi memang digital itu memang sangat pesat ya, bahkan hitungan menit itu sudah banyak yang berubah gitu kan. Nah, di sini kita mencoba untuk lebih mengungguli, walaupun memang sifatnya kita ini kampus di Universitas Saintek ini yang baru terbentuk ini, yang memang dulunya Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer. Nah, ini kita mencoba nih di universitas ini kita lebih meningkatkan kualitas lagi nih, terutama di bidang IT-nya. Baik. Nah, luar biasa sekali bahwa teknik informatika ini menjadi salah satu keunggulan dan mungkin akan dicari oleh banyak masyarakat mengingat perkembangan teknologi yang semakin cepat begitu ya. Tentu saja materi-materi yang dihadirkan juga harus mengikuti perkembangan zaman, Pak. Ini tantangan terbaru sebagai kepala program studi begitu ya. Dengan sangat cepat sekali, mulai dari 4.0 mungkin nanti udah 5.0 gitu kan. 5.0 juga sekarang sudah mulai kita lihat banyak juga kan perkembangan-perkembangan yang sekarang terjadi, yang banyak yang sekarang memang dia dari segi positif mungkin banyak, tapi ada segi negatifnya juga. Dari segi positifnya ya mahasiswa juga nantinya juga akan dia mampu untuk berkembang
secara optimal gitu kan, dengan terutama di bidang IT ini. Dia bisa, yang satunya di prinsip di teknologi informatika, dia harus yang pertama itu dia harus mempunyai analisa. Jadi analisa itu dia harus bisa menganalisa nih apa problem yang sekarang terjadi. Terus apa namanya, yang kedua itu dia merancang dari hasil analisa yang sudah dipikirkan. Lalu yang ketiga itu dia mengembangkan pengembangan dari apa yang sudah dirancang. Lalu yang keempat itu harus diujikan. Setelah itu nanti proses yang terakhir adalah proses dari evaluasi. Jadi semakin terus berkembang, jadi semakin otak kita itu atau otak nanti mahasiswanya itu dia juga harus berkembang. Karena memang di di perkuliahan memang dia diajarkan di situ cara dasar pemrograman dan sebagainya, bahasa-bahasa pemrograman dan sebagainya. Tapi di situ bukan jadi patokan. Jadi mereka di zaman yang sekarang itu mereka harus berkembang. Berkembangnya dalam arti mereka itu bukan hanya mendapatkan ilmu berdasarkan dari apa yang didapat dari saat dia kuliah. Jadi dia harus memanfaatkan teknologi yang sekarang itu, yang memanfaatkannya dengan secara optimal tadi. Bagaimana dia bisa berkembang, gitu kan? Bahkan mungkin harusnya dia bisa menciptakan produk baru. Jadi memang kemarin saya juga sempat menanyakan kepada mahasiswa, ini pertanyaannya sedikit tapi sedikit membingungkan gitu kan. Ini apakah teknologi yang mengikuti teknologi yang mengikuti manusia atau manusia yang mengikuti teknologi. Nah, jadi ini banyak. Ya, makanya di program teknik informatika ini gitu kan juga kita mengembangkan mahasiswa itu di setiap pembelajarannya mereka harus berdiskusi, belajar berdiskusi. Jadi bukan hanya mendengarkan dari dosen, tapi mereka harus berdiskusi. Intinya untuk apa? Dia untuk terbuka, pola pikirnya dia terbuka. Kalau dia hanya mendengarkan aja gitu kan, itu mungkin ya ilmunya yang didapat itu aja. Karena memang juga nanti dia di akhir gitu kan, di tugas akhir dan sebagainya. Karena memang sifatnya nanti mandiri ya. Banyak yang memang orang yang hanya sifatnya dia bisa pemrograman, tapi dia tidak bisa mengeksplor. Tapi kita juga ya di awal semester itu saya juga sudah memperkenalkan ya diskusi itu penting nantinya untuk seperti apa. Baik. Ini kan yang jadi poin utama juga di Universitas Saintek Muhammadiyah adalah bagaimana membentuk karakter yang islami, juga profesional, dan juga bisa melahirkan tadi program-program yang bermanfaat untuk masyarakat, terutama di perkembangan teknologi saat ini. Nah, kita tahu bahwa butuh SDM yang memiliki komitmen yang sangat kuat begitu ya. Nah, untuk memetakan mahasiswanya ini seperti apa? Kan tadi berdasarkan yang disampaikan dari ini kan rata-rata adalah mahasiswa beasiswa yang tersebar dari berbagai daerah yang mungkin mereka juga di daerah-daerah yang mungkin belum terjangkau teknologi. Nah, untuk bisa mengejar ketertinggalan itu seperti apa Pak Fitra? Jadi ya memang tadi yang seperti saya katakan, jadi di semester awal itu kita coba mendekatkan diri dulu. Karena memang basic mereka itu berbeda-beda gitu kan. Ada yang basicnya dari IPA, ada yang basicnya dari IPS, ada juga yang mungkin basicnya dia di SMA-nya dia sudah mendapatkan pelajaran tentang IT, ada juga yang belum. Nah, jadi untuk mensiasatinya kita saling berdiskusi. Jadi yang sudah paham itu mengajari yang masih belum paham. Jadi biar di situ terciptanya kelasnya itu, jadi bukan hanya stuck di situ aja. Jadi bukan hanya yang pinter-pinter aja nih. Jadi kita mulai dari dasar. Dari dasar itu kita belajar bersama, itu nanti bisanya nanti juga untuk pengeluarannya itu nanti bisanya untuk bareng-bareng gitu. Oh, luar biasa sekali Pak Fitra. Kita nanti akan berbincang lebih dalam lagi dengan Pak Fitra selaku Kaprodi Teknik Informatika Universitas Saintek Muhammadiyah. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Saintekmu Corner. Masih bersama saya Rinan Rohmah dan juga Pak Fitra selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika Universitas Saintek Muhammadiyah. Pak Fitra, kita tahu tadi Pak Fitra sempat menyinggung bahwa memang di awal perkuliahan harus memetakan terlebih dahulu mahasiswanya untuk bisa beradaptasi dengan pembelajaran selanjutnya dengan perkembangan teknologi yang luar biasa pesat begitu ya. Nah, berdasarkan pengalaman Pak Fitra sendiri nih,
kan juga pernah menjadi mahasiswa di Teknik Informatika dengan zaman yang berbeda, dengan sekarang mahasiswa yang mereka sangat dekat sekali dari mungkin waktu masih lahir sampai mereka kemudian dewasa hingga kuliah itu sudah dekat dengan teknologi. Nah itu melihatnya seperti apa Pak Fitra? Nah memang zaman saya kuliah dulu tadi yang dibilang dengan Bu Arina, zaman saya dulu kuliah dengan zaman Gen Z sekarang itu memang sangat-sangat jauh gitu kan. Betul. Dulu saya juga pernah mempelajari teknik informatika, ternyata kok di zaman Gen Z ini sangat jauh ya gitu kan, karena sekarang juga sudah mengenal yang namanya AI gitu kan. Terus kalau untuk multimedia itu sekarang juga sudah sudah dimanjakan dengan teknologi yang sudah ada, dengan adanya kalau misalkan multimedia dengan adanya desain dan sebagainya itu sudah bisa menggunakan Canva. Dulu saya belajar ya ibaratnya untuk multimedia itu secara otodidak gitu kan. Kalau misalkan dulu belum ada yang namanya internet, tapi mungkin ada, tapi yang mungkin yang kalangan atas ya. Tapi kalangan saya ini yang untuk punya HP yang bersifatnya Android itu kayaknya masih sangat jauh gitu kan. Nah tapi memang ya mereka harus memang mengikuti perkembangan sekarang gitu kan. Tapi mereka juga harus tahu nih, jangan sampai ini mereka ini dimanjakan atau kalau sudah ketergantungan dengan adanya tadi AI dan sebagainya, nah itu nanti pola pikir mereka itu tidak akan maju. Jadi mereka itu hanya mengandalkan ada pertanyaan ini ditanyakan ke Google, ada pertanyaan ini ditanyakan ke AI. Mau buat seperti kayak gini, langsung buat seperti ini aja dan hasilnya instan. Beda dengan zaman saya dulu kuliah, itu harus mencari buku, mungkin dulu dekat dengan PP di sini gitu kan, di Kuitang itu harus mencari buku gitu kan, harus mempraktekkan secara terus menerus. Nah kalau sekarang dengan secara instan 1 jam 2 jam itu udah selesai, bahkan hitungan menit ditanya di AI itu sudah selesai gitu kan. Jadi seperti itu Bu Arina. Nah tantangannya adalah memang bagaimana mengajak para generasi muda ini untuk membaca buku. Begitu ya. Agaknya susah banget ini. Tantangan di semua kampus sepertinya. Betul. Dan ini memang berbeda budaya atau ritmenya mereka karena mereka sudah sangat dekat sekali sama teknologi dan tidak bisa lepas mungkin ya. Ketergantungannya udah. Ya, itu juga perlu dilakukan. Nah, mata kuliah apa saja nih Pak yang ada sehingga bisa menunjang pembelajaran dan juga tadi Pak Fitra juga berusaha untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih baik begitu ya bagi para generasi muda ini untuk bisa menciptakan profesional handal di bidang teknik informatika. Silakan Pak. Jadi kita juga sekarang mulai di teknologi informatika ini kita sudah dari semester awal itu kita sudah mewajibkan sebenarnya Bu Rina, sudah mewajibkan mereka itu punya laptop. Jadi dimulai dari semester awal itu kita sudah membiasakan mereka itu menggunakan teknologi. Jadi yang tadinya dia tidak pernah megang laptop, megang mouse aja kadang masih bingung gitu kan. Nah ini tapi kalau dia sudah memasuki dunia IT, itu dari semester awal itu mereka sudah harus memahami itu dulu. Nah nanti juga di semester awal, di semester 1 mereka diajarkan yang namanya dasar-dasar pemrograman. Itu menggunakan seperti apa. Nanti naik peringkatnya. Nanti ada untuk mata kuliah basis data, terus ada mata kuliah manajemen, terus ada mata kuliah kecerdasan buatan atau artificial intelligence, ada mata kuliah IoT dan sebagainya. Jadi mereka ini harus wajib berkembang. Jangan sampai nanti mereka lulusan itu hanya sekedar lulus aja atau mempunyai ijazah saja, tapi dia harus lulusannya itu dia harus mempunyai suatu keahlian, terutama di bidang IT-nya sendiri. Apakah juga mereka diwajibkan pada akhir nanti masa perkuliahannya itu menghasilkan produk dari teknik? Betul. Jadi di semester akhir itu atau di tugas akhir di skripsinya mereka harus menggunakan produk, gitu kan, harus menggunakan bahasa pemrograman, harus bisa menciptakan sebuah aplikasi. Mungkin bukan di semester akhir aja, tapi dia di semester 5 itu di di mata kuliah dakwah Islam. Nah itu mereka juga sudah bisa membuat produk atau aplikasi yang sifatnya itu keislaman atau di agama. Jadi mereka di situ sudah mulai digodok. Nah nanti di semester 6
mereka juga sudah mulai ada yang namanya seminar proposal skripsi. Jadi di situ saat penyusunan skripsi, judul dan sebagainya, nah di semester 6 dulu nih. Jadi bab 1, bab 2, bab 3 itu dimulai dulu. Jadi untuk ibaratnya untuk memompa dia dulu nih. Untuk pemanasan dulu begitu. Pemanasan dulu sebelum memasuki tahap akhir gitu kan. Betul. Memang tahap akhir ini banyak mahasiswa itu yang terkendala. Kendalanya itu tadi, karena dia saat di semester awal sampai dengan semester 7 hanya mengandalkan pemrograman yang itu aja gitu kan. Tapi dia tidak bisa mengeksplor dari hasil yang sudah didapatkan saat kuliah. Jadi saat nanti dia skripsi, nah mentoknya banyak kan di situ, Bu Rina. Jadi mentoknya pusing nih, nggak bisa bikin program di sini ini. Nah itu yang kadang saya juga tekankan kepada mahasiswa. Cobalah saat kuliah Anda itu harus bisa berkomunikasi dengan yang lain. Jangan ya kayak zaman saya kuliah dulu, habis kuliah pulang. Nah ini saya membiasakan mahasiswa itu bikin satu kelompok. Kayak misalkan sekarang saya ngajar gitu kan di program studi teknik informatika, saya ajarkan mereka untuk belajar berkelompok. Jadi setelah mereka selesai kuliah, ya di situ mereka belajar. Yang ngerti tolong diajarkan. Jadi mereka bisa lulusnya tepat waktu, bukan waktunya yang tepat. Baik Pak Fitra, ini kita sudah berada di teknik informatika ini sudah meluluskan berapa mahasiswa? Kalau untuk kelulusan, untuk yang program studi informatika itu udah hampir ribuan ya, Bu Rina ya. Jadi sudah banyak juga lulusan-lulusan program studi teknik informatika. Karena memang di kampus USM sendiri, itu memang kebanyakan lulus itu mahasiswa dari program teknik informatika. Karena memang ya kita ketahui gitu kan, di era sekarang itu TI itu memang lagi booming gitu kan. Dari dunia pekerjaan dan sampai dengan lulusan itu program TI ini sangat diminati, diminati gitu. Dan saking diminatinya banyak sekali, memang yang paling diincar itu pasti adalah teknik informatika dan berbasis teknologi begitu ya. Nah, dari semua lulusan itu apakah ada yang sudah mendapatkan atau menciptakan produk-produk sendiri sehingga itu juga bisa menjadi salah satu keunggulan dari prodi teknik teknik informatika di Universitas Saintek Muhammadiyah? Jadi sudah banyak juga produk-produk yang mereka ciptakan. Jadi saat nanti dia di semester 6 dan semester 7 itu di mata kuliah IoT itu mereka juga sudah mulai menciptakan. Gitu kan, udah mulai menciptakan suatu produk. Kemarin yang sudah masuk itu produknya ada yang palang pintu otomatis, ada yang membuat makanan kucing secara otomatis. Jadi memang mereka itu dituntut itu untuk terbuka pola pikirnya. Ini apa nih yang tadi saya bilang di awal, setelah mereka menganalisa apa yang ada sekarang, ya dia tumpahkan, gitu kan. Jadi bahan yang nantinya bahan untuk penghasilan mereka sendiri, gitu kan. Untuk nanti dikembangkan secara terus-menerus, dievaluasi secara terus-menerus untuk menghasilkan ya sampai dengan produk yang sempurna. Yang akhirnya nanti bisa mandiri secara finansial setelah lulus begitu ya. Terima kasih Pak Fitra, kita nanti akan lanjutkan perbincangannya bagaimana ini prospek para kelulusan gitu ya. Sudah tersebar di mana saja lulusannya. Nanti kita akan menggalinya lebih dalam bersama Pak Fitra, pemirsa TVMU, tapi tetaplah bersama kami akan segera kembali dengan Pak Fitra dan saya. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam program Saintekmu Corner. Masih bersama saya Arina Nurrohma dan juga Pak Fitra selaku Kepala Program Studi Teknik Informatika Universitas Saintek Muhammadiyah. Pak Fitra, kita tahu bahwa ini adalah program studi yang paling lama di Universitas Saintek Muhammadiyah mungkin ya, sebelum berubah nama menjadi USM begitu. Nah, tentu saja tadi Pak Fitra sudah menyebutkan produk-produk yang dihasilkan mahasiswa juga sudah banyak gitu yang bisa menjadikan mahasiswa ini berdikari sendiri setelah lulus. Tapi juga pasti lulusannya sudah banyak yang tersebar. Sebarannya seperti apa di perusahaan-perusahaan alumni-alumninya? Nah, jadi memang sedikit saya tahu banyak, sedikit tapi banyak gitu kan. Karena memang kedekatan saya dulu di BAK gitu kan, di Biro Administrasi Akademik, terutama di mahasiswa itu memang sangat dekat gitu kan terhadap mahasiswa gitu kan, karena memang terkait mereka itu konsen atau konsentrasi atau mempertanyakan masalah penilaian nih gitu kan, Pak ini nilainya seperti apa ini. Nah di situ saya buka pintunya
Baik. gitu kan, buka pintunya, emang kamu kerjanya di mana, emang kamu seperti apa, gitu kan, apa yang kamu miliki, jadi dia minta solusi dan sebagainya. Nah memang di lulusan teknik informatika ini sudah banyak tersebar Bu Arina, dari BUMN, dari kementerian, bahkan juga di PP Muhammadiyah di sini juga ada, gitu kan, ada yang di kesehatan juga, nah itu di perbankan juga ada, nah itu alhamdulillah banyak yang masih sampai dengan sekarang itu masih support atau masih tetap berkontribusi ke kampus. Baik. Gitu Bu Arina. Bahkan yang lulus saja juga berkontribusi untuk mengembangkan USM ya, Betul. termasuk Pak Rektor dan juga Pak Fitra begitu kan. Banyak lulusan-lulusan dari STEMIK dulu kan, lulusan dari STEMIK itu termasuk Pak Rektor, saya Pak Warek juga, termasuk prodinya juga sekarang alhamdulillah itu lulusannya sama-sama S2 di UAD, itu semuanya menjadi prodi. Ada Pak Dora kemarin di Sains Data, terus ada Ibu Dewi di Sistem Informasi. Nah itu kita bertiga itu di Fakultas Ilmu Komputer itu tiga-tiganya semuanya lulusan dari Universitas Saintek Muhammadiyah. Nah ini kan membangun kedekatan dari alumni, tentu saja pasti girohnya berbeda begitu ya. Girohnya dan rasa kepemilikan kampus ini untuk berkembang pasti berbeda. Pak, kontribusi dari teknik informatika kepada seluruh kegiatan persyarikatan, biasanya kami lihat sering sekali juga menggunakan tenaga-tenaga dari teknik informatika Universitas Saintek Muhammadiyah gitu. Ya, jadi di TI ini juga kita pernah dalam kemarin pemilihan di Muhammadiyah juga muktamar, untuk gitu ya? pemilihan muktamar. Nah itu kita juga berkontribusi di situ untuk menciptakan aplikasi untuk quick count atau perhitungan suara. Nah itu kita juga berkontribusi di situ Bu Arina. Jadi kemarin juga kita juga sempat untuk di TI ini juga sudah bekerja sama dengan pihak swasta lainnya, itu untuk yang nantinya kita untuk menjembatani untuk lulusan-lulusan nanti di program studi teknik informatika. Baik. Nah tantangan ke depan apa nih Pak Fitra untuk bisa prodi ini tetap bisa survive di tengah teknologi yang berkembang dengan cepat, kemudian persaingan di kampus-kampus lain juga pasti kan terasa sekali begitu, karena hampir semua kampus pasti ada program ini gitu ya. Ya, apa ini Pak tantangannya? Jadi tantangannya memang sekarang di IT ini memang tantangannya itu sangat sangat berat ya. Sangat beratnya dalam arti kita ingin menciptakan suatu ini ternyata sudah ada. Kita ingin menciptakan seperti ini ternyata sudah ada. Nah, itu tantangan kita sebagai di orang IT itu yang inovasi, tadi untuk menciptakan atau inovasi terbaru apa nih yang belum ada gitu kan. Mungkin sekarang yang belum ada yang terpikirkan itu mahasiswa juga ini membuat seperti ini, seperti ini yang intinya nanti akan menghasilkan gitu. Iya, luar biasa sekali. Nah, ini mahasiswanya sudah banyak sekali, bahkan yang menariknya di Universitas Saintek Muhammadiyah itu pemirsa adalah jam belajar yang fleksibel. Nah, salah satunya adalah di program studi teknik informatika ini yang juga membuka kelas untuk kelas karyawan, betul ya. Dan juga tidak hanya di satu kampus di Ciracas saja, tapi juga sepertinya dibuka di beberapa tempat gitu. Silahkan Pak Fitra menjelaskan. Jadi kita di program studi di Fakultas Ilmu Komputer, terutama di prodi Teknik Informatika ini, memang kita membuka untuk mahasiswa yang sifatnya mereka karyawan. Jadi untuk waktunya mereka juga bisa fleksibel. Dia bisa juga mengambil kelas malam, dia bisa juga mengambil kelas ekstensi, gitu kan, atau di weekend. Jadi waktunya itu mereka tidak berpapasan dengan saat mereka bekerja. Nah, juga untuk di tempat-tempat atau cabang daripada Universitas Saintek ini, ya kita belum bisa membuka nih, Bu Arina, karena memang kita masih konsentrasi, di kampus utamanya dulu. Nanti baru kita coba mulai berkembang nih, gitu Bu Arina. Oh baik, siap. Ini artinya fleksibilitas belajar itu yang biasanya dicari ini oleh masyarakat. Kalau saya mau melanjutkan studi, cari kelas-kelas yang program karyawan begitu. Nah, ini adalah menjadi salah satu alternatif pemirsa TVMU jika ingin belajar dengan waktu yang fleksibel ya. Di teknik informatika ada. Nah, saya memberikan kesempatan untuk Pak Fitra mengajak
pemirsa TVmu atau masyarakat luas untuk bisa lebih ingin belajar ke Saintek dan juga bergabung sekaligus mengenal lebih dalam teknik informatika di Universitas Saintek Muhammadiyah? Ya, jadi untuk para orang tua yang ingin melanjutkan anaknya untuk kuliah, itu bisa nanti menghubungi PMB kami di Universitas Saintek Muhammadiyah yang beralamatkan di Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, dengan biaya yang terjangkau, namun untuk pembelajarnya tidak kalah dengan kampus-kampus lainnya. Mari sama-sama kita berkembang, mari sama-sama kita menciptakan suatu produk yang baik ke depannya. Mari kita bisa bersama bergabung bersama Universitas Saintek Muhammadiyah. Iya, terima kasih sekali lagi Pak Fitra. Semoga teknik informatika Universitas Saintek Muhammadiyah semakin maju, mahasiswanya semakin banyak, Amin. Banyak dibuka kelas-kelas lain nanti. Amin, ya. Amin. Itu kayaknya harapan masyarakat sepertinya diincar. Baik. Terima kasih sekali lagi Pak Fitra. Dan demikian perbincangan saya dengan Pak Fitra Juliansah selaku Kaprodi Teknik Informatika Universitas Saintek Muhammadiyah, pemirsa TVmu. Akhir kata saya Arina Nur Rahma dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.